Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Ya, terima kasih. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas oleh semuanya yang join pada malam hari ini. Oke, selamat malam. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih sudah join kembali pada kelas genetika dan reproduksi ikan pada pertemuan ke-6 ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih, kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang DNA, kemudian apa lagi lupa saya. Kemarin ini apa namanya, jenis-jenis rekayasa genetika, kemudian juga macam-macam lah sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita coba, karena sudah belajar tentang DNA atau materi genetik lah, materi genetik, kenapa DNA yang disebut sebagai materi genetik kan kalian sudah paham. Jadi DNA itu sebenarnya bisa diutak-atik ya. Kalau minggu lalu kita bicara DNA itu utak-atik gimana kita membuat suatu produk perikanan yang unggul dari rekayasa genetika yang dilakukan dengan proses reproduksi. Satu contohnya dengan mengetahui ya, dominan atau resesif dari setiap organisme sehingga harapannya bisa menghasilkan individu yang unggul dari generasi sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan coba bahas bagaimana kita menganalisa genetik dari suatu produk perikanan. Nah, ini penting bagi proses analisa ini sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas genetik yang lainnya. Dari analisa genetik itu kita bisa menyimpulkan suatu individu itu seperti apa. Atau kita bisa meyakinkan diri ketika kita melakukan proses identifikasi terhadap suatu individu. Oke, jadi kita topik kali ini adalah analisa genetika. Mungkin nggak akan lama, nggak sampai 1 jam. Harapan saya cukup singkat, tapi nggak terlalu berat. Agak berat sedikit materinya, tapi masih bisa diterima lah kalau menurut saya. Sebelum saya mulai materi ini, kalian ambil biotek nggak ya? Belum kayaknya, Pak. Tidak dapat, Pak. Oh, kalian belum dapat biotek ya? Bioteknik perikanan. Kalian semester berapa sih ini? Semester 5, Pak. Hah? Semester 5. Semester 5 ya? Biotek itu semester berapa ya? Saya lupa. Oke. Karena ada perubahan kurikulum, Pak, jadi berubah. Oh ya. Sudah pernah dapat materi PCR sebelumnya? Belum juga, Pak. Belum sama sekali ya? Oke, supaya saya nggak double. Kalau emang belum pernah dapat biotek, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan PCR. Yang ini sedang hits kan? Di mana-mana kita mau yang harganya naik turun terus sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa sih yang dimaksud PCR? Kenapa PCR itu menjadi penting dalam analisa genetik? Nah, kalau pada kasusnya pada COVID-19 atau Corona, kenapa sih harus PCR yang digunakan, bukan antigen? Itu nanti kita coba jelaskan pelan-pelan. Oke, ini salah satu metode analisa genetik adalah dengan PCR tadi. Nah, PCR itu macam-macam. Nanti ada pengembangan PCR-nya, ada yang PCR yang bisa sequencing, PCR yang hanya melihat band saja, dan macam-macam. Kalau
Oke, kita coba yang pertama. Apa sih yang maksud dengan analisa genetik? Jadi analisa genetik itu adalah analisa yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana sifat karakter yang diwariskan dari generasi ke generasi dan interaksi antara gen dan lingkungan yang untuk menghasilkan suatu sifat adaptasi. Jadi analisa genetik ini adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menganalisa karakter genetik dari suatu organisme atau individu yang kita ingin tahu setelah kita uh, melakukan persilangan misalnya, atau mempelajari bagaimana ketika terjadi persilangan, apakah di anaknya itu, keturunannya itu, terjadi perubahan secara genetik apa tidak. Kemudian juga kita bisa mengetahui dengan analisa genetik itu, ketika suatu individu pada spesies yang sama, tetapi ditemukan pada dua keadaan yang berbeda. Contohnya, ikan nila ketika dia ditemukan artinya tidak terisolasi, contohnya kayak sungai, dengan dibandingkan dengan ikan nila yang memang ditemukan pada perairan terisolasi, contohnya seperti danau, artinya tidak ada pertemuan antara dua populasi yang berbeda, hanya populasinya itu saja. Nah, itu akan menghasilkan suatu proses adaptasi pada diri ikan nila itu, walaupun sama-sama ikan nila. Nah, proses adaptasi ini akan menghasilkan karakter tersendiri pada gen masing-masing ikan tersebut. Nah, dengan analisa genetik ini, kita akan mampu menjawab kenapa sih ikan nila yang di Danau Batur itu misalnya, kok dia lebih besar-besar ya? Kenapa yang ikan nila yang di sungai itu kok lebih kecil-kecil ya? Atau misalnya arwana, kenapa sih arwana itu padahal sama-sama arwana misalnya? Kenapa yang di sana cenderung warnanya lebih cerah? Kenapa yang di sini lebih gelap? Nanti ada juga studi kasus, kenapa sih ada kerapu yang dia lebih tahan penyakitnya? Dan di tempat lain kita tidak ada tahan penyakitnya. Ini adalah salah satu proses dari antara interaksi gen dan lingkungan. Dan gen dan lingkungan itu akhirnya membawa karakter fenotipnya menjadi berbeda antara satu individu dengan individu lain. Nah, untuk mempelajari kenapa karakter fenotipnya ini bisa berubah pada spesies yang sama, itu bisa dipelajari dengan analisa genetik sehingga kita tahu, oh, kenapa dia bisa lebih tahan serangan penyakit? Oh, ternyata dari proses adaptasi itu terjadi proses mutasi pada gen tertentu yang menyebabkan gen tersebut mempunyai daya tahan yang lebih terhadap serangan penyakit. Nah, itu cara menjawabnya. Jadi tidak ada jawaban kalau dalam bidang molekuler tuh, kalau orang Bali itu bilang, misalnya tanyain, kenapa sih B-nya di sana kok ikan yang di sungai itu warnanya hitam, kalau ikan yang di kolam kok warnanya putih, padahal ikan yang sama loh, misalnya ikan jelek. Kenapa sih kayak itu? Kalau orang zaman dulu di Bali bilang, nak mulek itu. Nah, kalau nak mulek itu udah susah jawabannya kalau gitu. Tapi dengan scientific base, kita bisa menjawab, kenapa sih suatu individu itu, walaupun pada spesies yang sama, dia bisa memiliki karakter fenotip yang berbeda. Nah, itu adalah interaksi antara gen dan lingkungan yang menghasilkan suatu sifat adaptasi, perubahan. Dari karakter fenotipnya yang diakibatkan adanya perubahan dari gen tersebut. Bisa mutasi, bisa nanti delesi, insersi, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi dalam proses analisa genetik itu kita melakukan mempelajari sifat karakter dari suatu individu. Kita bisa sifat karakter yang diwariskan atau sifat karakter yang terjadi perubahan karena lingkungan. Nah, fungsi analisa genetik itu seperti apa sih? Jadi fungsi analisa genetik itu ada beberapa ya. Yang pertama, ketika kita mempelajari analisa genetik itu, yang pertama, mengidentifikasi suatu organisme. Nah, ini penting nih. Ketika kita melakukan proses identifikasi, nanti cara identifikasi saya jelaskan. Cara identifikasi suatu organisme itu ada dua nanti. Nah, kenapa sih harus kita melakukan analisa genetik? Nanti ada yang disebut dengan namanya cryptic species. Itu yang dalam dunia perikanan ataupun dalam dunia biologi itu sering banget susah diidentifikasi secara clear kalau tanpa metode analisa genetik. Jadi ada yang disebut dengan cryptic species. Kemudian yang kedua, fungsi analisa genetik itulah mengetahui kekerabatan. Nah, kekerabatan antar individu. Nah, contohnya paling gampang adalah misalnya kalian nih, ingin tahu, benar nggak kalian nih anak orang tua kalian
atau anak pungut, atau anak tetangga. Nah, itu bisa paling gampang dilakukan dengan analisa genetik. Dengan analisa genetik, kita akan bisa yakin 100% kalian ini anak siapa. Cukup dengan darah kalian aja diberikan, dengan kemudian disandingkan dengan darah orang tua, atau darah orang tua, itu akan tahu, oh kalian berkerabat dekat nggak. Kalau biasanya dia berkeluarga atau masih ada hubungan kayak anak sama bapak, biasanya gennya akan sampai 99% lebih, 99,8% biasanya dia identik. Nah, itu bisa, sehingga bisa diambil kesimpulan. Jadi kenapa sih artis-artis itu kan banyak yang dibilang ini bukan anakku, oh ini anakmu, ini anakku. Nah, mereka ketika berdebat itu ini anaknya siapa, karena suatu hal mereka nggak sadar buat anak, dan kemudian setelah akhir mereka saling mendebatkan. Ya cara paling gampang adalah untuk mengetahuinya secara 100% adalah dengan analisa genetik. Nggak akan bisa dibohongi ini anaknya siapa. Kalau memang bukan anaknya dia, nggak akan identik, pasti akan ada perbedaan sampai 90%. Kalau 90% beda, ya udah bukan darah dagingnya si ibunya, atau darah daging, ya bukan darah daging bapaknya mungkin. Biasanya kan kayak itu. Kalau ibu kan pasti ketahuan nih pada ibunya. Tapi kalau bapaknya itu yang untuk membuat keyakinan bahwa si A ini bapaknya anak ini, ya udah harus dengan analisa genetik. Nah, dengan genetik itu akan kita tahu 100% ini bapaknya siapa. Nah, pada studi kasus ikan itu juga penting untuk mengetahui kekerabatan ikan satu dengan ikan yang lainnya. Kenapa? Karena seperti kemarin kita ketahui, kita ingin mencegah namanya inbreeding pada pertemuan sebelumnya. Inbreeding adalah breed atau pemijahan yang dilakukan dengan organisme yang memiliki kerabat yang sangat dekat. Nah, itu sedikit berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pada petani ikan itu kadang-kadang mereka ngawur ngilanginnya. Nah, ngawur ngilanginnya mereka nggak ingat anak-anaknya ini berdasarkan hasil dari silangan siapa dengan siapa. Sehingga suatu saat kemungkinan bisa ketemu nih mereka berkerabat dekat ini. Nah, itu yang berbahaya. Ketika sudah kerabat dekat, kemungkinan inbreeding yang muncul, kemudian gen resisnya muncul. Nah, itu yang terjadi pada masyarakat. Akhirnya benih yang dihasilkan menjadi kecil, nggak besar-besar. Makannya rukus tapi nggak besar-besar. Nah, itu salah satunya. Atau cepat mati, SR-nya rendah, cepat sakit. Nah, itu. Padahal di awal-awal ketika mereka mijahin, misalnya dulu sebelumnya, generasi sebelumnya mijahin bagus banget hasilnya. Kemudian setelah berapa kali pijah, lupa mereka. Nah, itu yang mengakibatkan muncul gen resesifnya, sehingga hancur hasil produksinya. Karena tadi mereka lupa bahwa ketika kekerabatan yang sangat dekat itu tidak disarankan untuk dipijahkan. Jadi pada fungsi analisa genetik adalah untuk mengetahui kekerabatan antar spesies atau antar spesies yang sama dari varian yang berbeda. Kemudian juga kita ingin mengetahui variasi genetik pada suatu populasi. Nah, ini untuk genetic population. Nah, ini untuk mempelajari genetic population, untuk mengetahui seberapa kemungkinan populasi ikan tertentu ini akan mampu bertahan, ataukah dia akan cenderung menjadi cepat punah. Nah, itu fungsi variasi genetik. Jadi dengan variasi genetik yang tinggi atau yang rendah, kita bisa prediksi. Kalau variasi genetiknya rendah, artinya ya itu akan kemungkinan terjadi inbreeding. Itu nggak bagus. Jadi ya nggak boleh diambil terus-terusan. Misalnya pada ikan yang pada perairan bebas. Jadi kalau variasi genetik ini biasanya dilakukan pada ikan yang pada perairan bebas, atau ikan laut misalnya, atau ikan yang ada di danau, bukan ikan hasil budidaya. Jadi kita mengetahui variasi genetik suatu populasi. Dengan variasi genetik kita akan tahu kemampuan si populasi ikan tuh untuk bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu atau cenderung akan lebih cepat punah. Kemudian yang terakhir, identifikasi penyakit. Nah, ini salah satunya, mengidentifikasi penyakit. Khususnya penyakit-penyakit yang susah diidentifikasi secara morfologi. Contohnya virus, karena dia benar-benar kasat mata. Kalau bakteri masih bisa dikultur, kalau virus dikultur susah. Cara paling gampang adalah
ketika mengidentifikasi virus, ya harus dengan genetiknya. Sehingga kita tahu dia benar-benar virus A, B, C, D, E, F, G. Karena karakter virus berbeda dengan karakter bakteri, jamur, parasit, dan lain-lainnya. Mereka mampu dikultur, mampu dilakukan identifikasi secara morfologi. Kalau pada virus, karena ukurannya sangat-sangat kecil, akan susah untuk mengidentifikasinya dan mengkulturnya. Sehingga cara paling mudahnya adalah dengan identifikasi secara genetik. Jadi kenapa sih COVID-19 atau Corona itu identifikasi yang paling tepat adalah menggunakan PCR? Ya karena itu akan langsung mengamplifikasi dari gen yang terdapat di virus tersebut. Kalau dia nggak ada, artinya tidak ada gen. Misalnya saya, kalau saya tidak terkena COVID, ketika dilakukan PCR terhadap saya, ketika mengambil sampelnya, tidak ada gen daripada si virus di lendir saya, di mukus, di lendir di tenggorokan saya. Ketika dilakukan proses PCR, tidak akan ada teramplifikasi, sehingga pasti hasilnya negatif. Nah, itu yang penting. Jadi kenapa PCR bukan antigen ya? Antigen kenapa menjadi dia biasnya masih cukup besar, karena antigen itu hanya menduga protein yang tertempel pada si gini di lendir. Kalau PCR dia langsung mengamplifikasi gen yang terdapat, gen virus tersebut yang misalnya dia terdapat pada saluran pernafasan kita. Jadi begitu. Jadi kenapa sih fungsi ini adalah fungsi analisa genetik. Jadi kalau pada ikan atau pada udang juga itu dilakukan identifikasi penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya adalah misalnya IMNV, kemudian KHV kalau pada koi herpes virus. Jadi identifikasinya salah satu yang menggunakan itu si PCR tadi. Oke, jadi yang pertama kita coba bahas identifikasi organisme. Jadi kalau tadi kan kita bicara tentang analisa genetik, yaitu tujuannya untuk melakukan salah satu keuntungannya lah untuk mempermudah proses identifikasi organisme. Secara umum, proses identifikasi organisme pada ikan atau identifikasi ikan itu ada dua metodologi. Yang pertama konvensional metode atau metode konvensional. Pada metode ini, ikan diidentifikasi dengan pendekatan analisa karakter morfometrik dan meristik. Sama tuh, ikan. Ada ikan sini. Contohnya inilah. Ini misalnya ikan. Misalnya, bukan ikan beneran. Ikan. Kita amati karakter morfometrik dan meristik. Oke, sebelum saya lanjut. Apa sih karakter morfometrik dan meristik? Silakan. Yang bisa? Apa yang disebut dengan karakter morfometrik dan meristik ikan? Nola ada? Nola ada? Silakan Nola. Sebentar, Nola nggak ada nih. Mela? Ada Mela? Silakan Mela. Suaranya nggak keluar. Mela? Nah, oke. Nola sama Mela nih nggak ada ya. Oke, yang lain dulu. Coba siapa? Daniel David. Morfometrik ya Pak. Ya, silakan morfometrik dulu. Kalau nggak salah morfometrik itu ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh ikan Pak. Oke, ciri yang berkaitan dengan tubuh ikan.
Iya, Pak. Oke. Lutfi, Ya, izin jawab, Pak. ya. Menurutnya morfometrik itu kayak panjangnya, kayak panjang rongga putih gitu, Pak. Kayak yang dapat diukur. Kalau misalnya meristik itu yang dapat dihitung kayak jumlah sisik, sirip, atau gigi gitu, Pak. Oke. Pernah hitung gigi kan? Nggak pernah. Oke. Ajeng, Izin menjawab. ya silakan Ajeng. Kurang lebih sih sama. Kalau yang morfometrik itu biasanya tuh ciri-cirinya itu yang berkaitan sama ukuran tubuh. Misalkan kayak jumlah panjang total dari tubuh ikan tersebut. Kalau meristik itu sama yang dikatakan Lutfi tadi, dia itu lebih berkaitan ke jumlah bagian tubuhnya seperti eh, sirip punggung, sisik gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coba sebutkan 3 karakter morfometrik. Apa saja ada? Oke. Novita Sari. Tadi Pak izin menjawab untuk ciri dari morfometrik itu yang pertama itu ada total length, ada standard length, ada fork length, ada head length, body depth, kayak gitu Pak. Oke. Terima kasih, Novita. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Total length itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Total length itu apa sih? Total length itu panjang dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor bagian terpanjang Pak. Oke, terima kasih Novita. Pak. Salah satunya total length. Kemudian standard length. Siapa yang bisa standard length? Izin menjawab, Pak. Ada yang tahu standard length? Siapa ini? Sanidi. Oke, Sanidi. Standar length itu panjang dari ujung mulut sampai pangkal sirip ekor. Oke, dari ujung mulut sampai pangkal sirip ekor. Oke. Yang terakhir coba kita jawab. Fork length. Ada yang tahu fork length? Izin menjawab, Pak. Tahu panjang kata? Ya, siapa nih? Kalau Aji, Pak, Al-Fajri, Pak. Oke. Kalau tidak Fork length salah itu tahu panjang juga. dia panjang yang diukur dari ujung mulut ikan sampai anus kalau nggak salah, Pak. Anus ikan. Ya, nus. Oke, terima kasih Aji. Kurang lagi sedikit. Aji. Yang lainnya, kira-kira Izin menjawab, Pak. siapa bisa membantu Aji? Iya, siapa ini? Dan Stefanus, Pak. Siapa? Dan Oh, Stefanus, Julian Pak. Stefanus. Oke, silakan Julian. Dari Ya, panjang silakan. dari mulut hingga lekukan di ekor, Pak. Oke. Ekornya rounded, bisa nggak diukur fork length? Maaf, Pak, putus-putus. Waduh, oke. Sorry. Jadi kalau ikan yang bentuk ekornya rounded, kira-kira bisa nggak diukur fork length-nya? Izin menjawab, Pak. Siapa ini? Dan Julian? Stefanus. Ya, Tidak memiliki silakan. fork length, Pak, kalau tidak memiliki lekukannya, Pak. Oke, ya. Sip. Mantap. Jadi ingat itu ya. Jadi ya, ini dasar banget namanya total length, standar length, fork length. Jadi kayak nila tuh nggak bisa diukur fork length ya, karena dia nggak punya cagaknya. Jadi nggak punya lekukan, di mana lekukan yang paling tengah menuju ke pangkal. Oke, jadi pada pendekatan konvensional itu pendekatannya adalah identifikasinya menggunakan karakter morfometrik dan meristik. Kalau meristik ada yang tahu dari apa? Ada yang tahu karakter meristik? Izin menjawab Pak.
Siapa nih? Novita, Pak. Iya. Kalau meristik itu biasanya dia jumlah siripnya, tapi yang ada yang sirip kasar, sirip keras sama sirip lunaknya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Novita. Contoh karakter meristik. Ada yang tahu contoh karakter meristik selain jari-jari keras sirip? Jari-jari keras dan lunak sirip. Lapis insangnya, Pak. Kenapa? Suaranya kok putus-putus ya? Oke, jadi kalau karakter morfologi yang bisa diukur-ukur, meristik itu semua yang bisa dihitung, kemudian juga karakter dari warna tubuh biasanya menjadi morfologi tubuhnya seperti apa, bentuk tubuh. Jadi kalau conventional method itu selain karakter yang diukur atau dihitung juga bentuk tubuh, ciri warna tubuh dan lain-lain. Nah, yang menarik ketika identifikasi organisme secara konvensional method inilah ketika kita ketemu dengan cryptic species. Ada yang tahu cryptic species itu apa? Suara saya terdengarkan ya? Kedengeran, Pak. Oke, saya takutnya udah ngomong tiba-tiba hilang. Ada yang tahu cryptic species itu apa? Mohon maaf, Pak. Ya. Bisa lebih kenceng, Pak? Nggak, Pak, ngomongin, Pak. Soalnya pelan, Pak, suaranya. Oh, saya udah keras nih. Ada yang tahu cryptic species? Jadi ketika kita bicara identifikasi secara konvensional, itu tantangannya ketika pada ketemu spesies cryptic atau cryptic species. Ada yang tahu nggak apa itu cryptic species? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Sanidi. Oke, Sanidi. Kalau nggak salah, cryptic species itu dua atau lebih spesies yang diklasifikasikan sebagai spesies tunggal karena kemiripan morfologinya. Oke, terima kasih, Sanidi. Ada yang bisa lain yang bisa menambahkan? Ya, jadi cryptic species itu sampaikan oleh Sanidi tadi, spesies yang sangat susah banget diidentifikasi secara morfologi karena dia punya kemiripan morfologi yang sangat-sangat mirip banget. Jadi sangat susah dia ketika sehingga kadang-kadang terjadi misidentifikasi. Apalagi zaman dulu tuh. Contohnya yang sering terjadi itu sampai sekarang terjadi. Dulu terjadi itu adalah lemuru atau sardinella yang ada di Selat Bali. Kalau kalian baca literatur sardinella yang ada di Selat Bali, dulunya namanya sardinella longiceps. Nah, kenapa sardinella longiceps? Karena dia mirip dengan sardinella yang ada di India. Kalau di India emang benar sardinella longiceps, tapi ternyata yang ada di Selat Bali itu bukan longiceps, tapi ternyata dia memiliki perbedaan hanya di rasio panjang kepalanya saja. Dari ciri morfologinya memang mirip banget. Nah, ada juga yang beberapa spesies yang juga memang dia cryptic, dia mirip banget secara tampilan morfologi kayak orang kembar lah, tapi dia spesies yang berbeda. Nah, itu akan sangat susah untuk diidentifikasi dengan konvensional method. Kemudian juga spesies-spesies yang memiliki varian, tetapi varian yang berbeda, artinya dia memiliki warna yang berbeda, tapi ternyata masih dalam satu spesies yang sama. Salah satu pendekatan dari konvensional method yang agak susah melakukan proses identifikasi sehingga bisa mengklasifikasikan dua organisme ini menjadi spesies yang berbeda. Padahal dia adalah spesies yang sama sebenarnya. Nah, itu adalah miss yang dialami oleh konvensional method. Nah, untuk itu identifikasi organisme itu mulai berkembang ketika konvensional method itu punya kelemahan.
Nah, itu mulai dilengkapi, bukan ditinggalkan ya, tapi conventional method ini atau identifikasi secara morfologi mulai dilengkapi dengan molecular method. Di molecular method itu adalah proses identifikasi menggunakan DNA. DNA. Bagaimana caranya? Jadi ya kita mengambil DNA dari suatu organisme tersebut, kemudian hasil dari pembacaan DNA-nya itu kita sandingkan dengan organisme yang lain yang menurut kita mirip atau berbeda. Ketika disandingkan, akan terlihat apakah dia sama atau tidak dari hasil pendekatan DNA-nya. Atau juga itu zaman dulu ketika belum ditemukan metode sequencing DNA atau pengurutan basa-basa nukleotida. Nah, kalau zaman sekarang lebih mudah lagi caranya, yaitu dengan pengurutan basa-basa nukleotida. Jadi DNA dari setiap organisme itu diambil, kemudian diekstraksi, dan akhirnya hasilnya nanti urutan DNA-nya itu, urutan nukleotida DNA-nya itu dibandingkan dengan data yang di GenBank. Nah, itu yang akan kita pelajari teknisnya minggu depan. Bagaimana sih menggunakan data-data di GenBank, kemudian bagaimana menggunakan aplikasi GenBank. Jadi kita belajar itu minggu depan. Jadi kita akan sangat mudah untuk mengetahui, oh ini benar nih, DNA ikan ini merupakan 100% similar dengan spesies A atau dengan spesies B. Jadi pendekatannya itu karena urutan basa nukleotidanya mirip sekali dengan yang ada di GenBank. Nanti kita akan pelajari itu. Jadi molecular method itu adalah proses identifikasi dengan mencocokkan urutan DNA organisme dengan organisme lainnya, masing-masing organisme dicocokkan, atau DNA dari suatu organisme dicocokkan dengan DNA yang terdapat pada GenBank. Contohnya GenBank NCBI, nanti kita akan belajar menggunakan NCBI, juga belajar menggunakan BOLT system. Jadi salah satu ini baru dua GenBank atau bank gen yang ada di dunia. Kalau di dunia itu ada sekitar 6 bank gen, tapi yang familiar digunakan atau paling lengkap ya NCBI dan BOLT system ini. Oke, selanjutnya jadi analisa kekerabatan organisme. Jadi tadi kan kita bicara identifikasi, kemudian analisa kekerabatan organisme. Jadi analisa kekerabatan lah analisa yang dilakukan untuk mengetahui hubungan kekerabatan di antara spesies yang sama maupun berbeda serta mengetahui hubungan evolusioner antara organismenya. Jadi untuk mengetahui hubungan kekerabatan tadi, itu contohnya dengan menggunakan phylogeny analisis. Jadi kita buat pohon filogeninya. Jadi dengan pohon filogeni kita akan tahu ini akan membentuk satu rumpun yang sama atau rumpun yang berbeda. Nanti ada contohnya di akhir. Kemudian fungsi analisa genetik lainnya, udah 2 itu tadi. Ya, identifikasi penyakit. Nah, untuk metode analisa genetik, jadi metode analisa genetik itu bisa kita menggunakan 3 metode sebenarnya. Polymerase chain reaction, RAPD, dan DNA barcoding. Jadi PCR ini adalah, atau PCR, polymerase chain reaction itu adalah PCR, metode paling dasar ketika menggunakan analisa genetik. RAPD adalah lanjutan daripada PCR, kemudian DNA barcoding adalah development daripada RAPD. Jadi tiga teknik ini yang biasanya digunakan dalam analisa genetik, proses analisa genetik untuk suatu individu atau organisme. Oke, jadi PCR. PCR itu apa sih? PCR itu adalah kepanjangannya polymerase chain reaction. Jadi ada reaksi dari rantai polimerase yang memperpanjang daripada untai DNA. Jadi untai DNA yang jumlahnya sedikit dengan proses PCR bisa dilipat gandakan menjadi jumlahnya lebih banyak sehingga bisa dianalisis lebih lanjut. Nah itu, jadi salah satu contoh adalah ketika misalnya kita mendapatkan proses forensik misalnya, proses forensik ketika terjadi sesuatu kegiatan keadaan kriminal, kemudian ditinggalkan misalnya hanya darah sedikit atau ditinggalkan air liur. Nah, dengan sedikitnya DNA pada air liur itu, padahal kita butuh proses yang panjang, kita bisa perbanyak DNA-nya sehingga bisa dilakukan proses selanjutnya. Jadi PCR itu, PCR adalah polymerase chain reaction, merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Jadi dilakukan secara in vitro dengan mesin, jadi dari satu untai DNA itu bisa dilipatkan menjadi untai DNA untuk proses analisis, bukan untuk proses cloning ya, tapi untuk proses analisis. Jadi ini ditemukan oleh Kerry Bang Mullis pada tahun 1983. Jadi beliaunya adalah bukan seorang profesor atau ilmuwan, tapi seorang teknisi lab. Jadi beliaunya yang menemukan
mesin PCR ini pertama kalinya, sehingga dari DNA yang sedikit itu bisa dilipat gandakan dan bisa disimpan untuk proses-proses analisis selanjutnya. Jadi metode PCR ini akan meningkatkan jumlah urutan DNA dari ribuan menjadi ribuan atau jutaan kali jumlah semula. Jadi rumusnya itu misalnya adalah pada siklus N PCR yang sempurna akan diperoleh 2 pangkat DNA target. Jadi N-nya adalah siklusnya. Jadi misalnya siklusnya dalam satu PCR itu adalah 48 kali. Jadi kalau pertamanya rantai yang cuma satu itu artinya ada untai ganda, 2. Jadi ketika 48 kali siklus, 2 pangkat 48. Nah, nanti akan kalian dapatkan jumlahnya jutaan. Yang menemukan PCR atau konsep PCR yaitu Kerry Bernoulli. Jadi dia mendapatkan Nobel dalam bidang chemistry atau kimia. Jadi dia ahli kimia ya. Jadi dia menemukan proses bisa berjalan dan proses amplifikasi ini dapat berjalan sehingga bisa mengamplifikasi DNA menjadi untai DNA yang lebih banyak lagi. Nah, tahapan PCR itu seperti apa sih? Tahapan PCR itu yang pertama adalah isolasi atau ekstraksi DNA. Jadi dalam PCR itu kita ketahui kalau DNA itu terletak di dalam sel, inti sel. Nah, ketika inti sel itu terdapat namanya protein, RNA, dan materi lainnya, enzim-enzim. Nah, untuk bisa mendapatkan DNA yang murni, kita harus mengeluarkan itu, si DNA ini dari inti sel tadi. Jadi diisolasi atau diekstraksi. Metodenya macam-macam. Ada ekstraksi menggunakan fenol kloroform, bisa menggunakan Chelex, bisa menggunakan ekstraksi kit komersial lainnya. Setelah berhasil diekstraksi atau diisolasi DNA itu, sehingga akan dilakukan uji untuk mengetahui uji kuantitatif tingkat kemurnian DNA. Jadi uji kuantitatif itu kita tahu setelah berhasil diekstraksi DNA ini murni nggak atau masih ada kontaminan yang lainnya. Kemudian uji kualitatif, jadi mengetahui kualitas hasil ekstraksi DNA-nya. Kemudian juga amplifikasi DNA, yaitu proses itu tadi. Amplifikasi adalah proses PCR yang mulai berjalan. Jadi tahapan PCR ada 4, yaitu pertama isolasi dan ekstraksi, jadi dikeluarkan dulu DNA-nya. Setelah berhasil dikeluarkan, kemudian baru kita uji dulu apakah DNA-nya sudah murni. Kalau sudah murni, baru kita melakukan proses PCR selanjutnya untuk menggandakan DNA-nya tersebut. Nah, dalam proses amplifikasi itu, amplifikasi PCR itu ada 4 tahap, yaitu pre-denaturasi, denaturasi, annealing, dan extension. Saya kira ini sudah didapatkan di biotek, jadi saya hanya memberikannya sekilas-sekilas saja. Oke, kalau emang belum dapat di biotek, nanti saya akan coba sharing materinya apa yang disebut dengan tadi. Isolasi, uji kuantitatif, uji kualitatif, dan amplifikasi DNA di dalam UASL. Kalian bisa belajar di sana. Jadi tahu bagaimana si PCR itu berjalan. Kemudian proses amplifikasi PCR. Nah, ini sih materinya ada di ini ya. Di UASL sudah ada videonya. Jadi dalam PCR itu ada 4 proses, pre-denaturasi, denaturasi, annealing, dan extension. Jadi kalau DNA itu kan untai ganda dia. Nah, untai ganda ini kalau untuk bisa di copy, itu harus dilepas dulu untai gandanya menjadi untai tunggal. Nah, untai tunggal. Nah, untuk melepasnya itu dia perlu suhu. Jadi untai ganda ini dilepas menjadi untai tunggal itu perlu suhu yang sangat tinggi yang disebut dengan proses denaturasi. Jadi dalam proses denaturasi itu ikatan hidrogen antara adenin, timin, guanin, sitosin itu diputus. Dan diputusnya dengan menggunakan suhu 94 derajat Celcius minimum. Suhu ini fleksibel tergantung dari urutan DNA-nya atau untai DNA-nya. Ketika untai DNA-nya lebih banyak didominansi oleh guanin sitosinnya ikatannya 3, suhu yang diperlukan itu menjadi lebih tinggi lagi untuk bisa memutus ikatan ganda itu menjadi untai tunggal DNA. Jadi setelah terputus untai tunggal ini, nanti kalau untuk yang ini jelasnya ya di video UASL. Saya udah ada gininya kok, udah ada ilustrasinya bagaimana sih PCR itu berjalan. Nah, setelah berhasil diputus untai ganda ini menjadi untai tunggal, kemudian primer itu akan menempel pada si untai tunggal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan annealing.
setelah berhasil menempel, primer itu akan dipanjangkan atau disebut dengan extension atau elongation. Jadi dia berpanjang sehingga akan terbentuk untai ganda baru. Jadi tadi dari satu untai itu menjadi satu untai DNA itu menjadi dua untai menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16 dan seterusnya. Tergantung dari berapa siklusnya. Jadi kalau dalam proses grafiknya dia seperti ini. Jadi di nature si untai tunggal itu dipisahkan dari 2 menjadi 1. Masing-masing sudah terpisah. Setelah terpisah nanti si primer akan menempel pada untai tunggal tersebut. Setelah berhasil menempel pada suhu rendah, kemudian akan dihangatkan sedikit untuk memperpanjang untainya tersebut. Setelah itu akan terbentuk 2 untai DNA yang baru. Nah, setelah itu dimulai lagi prosesnya. Jadi ini satu prosesnya. Biasanya dalam proses PCR itu ada 48 kali kegiatan ini. Nah, ini mesin PCR-nya. Jadi mesinnya cukup kecil tapi harganya cukup mahal. Satu mesin ini sekitar 200 sampai 300 juta. Jadi kenapa lab kita belum punya sampai sekarang? Karena nggak mampu beli. Karena kita nggak punya uang. Tapi di UNUD ada kok. Ini dia mesinnya. Cuma kita harus kerjasama sama fakultas lain. Nah, ini hasil PCR. Jadi seperti ini dia. Jadi nanti dia akan menghasilkan band-band seperti ini. Jadi ketika ini oke, di hasilnya. Jadi kalau kalian nanti uji apa ya? Uji PCR untuk COVID ya kayak gini. Ketika kalian positif, artinya ada material genetik dari virus yang terdapat pada saluran pernafasan kalian. Nah, ketika dia berhasil diamplifikasi, dia akan muncul seperti ini. Nah, garis band ini artinya positif nih. Tapi ketika dia tidak berhasil teramplifikasi, dia akan kosong. Nah, kayak ini, kosong, nggak ada. Ini juga digunakan pada proses identifikasi atau pendugaan terhadap serangan virus. Misalnya virus KHV atau IMNV pada udang. Apakah benar Siko ini membawa virus KHV atau terserang virus KHV? Hanya bisa dideteksi dengan charger tuh lagi nge-charger. Cepat ya. ini siapa ya? Kata adekku, mau datang lagi gitu kan. Itu kemarin aku digibahin aku. Tanda aku. Stephanie bisa di-mute dulu. Halo Stephanie, bisa di-mute dulu? Ya. Ini ada yang lagi sama Stephanie, tolong dikasih tahu dia unmute. Belum di-mute dong. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi ini hasil tadi dalam proses PCR itu dia akan menghasilkan band-band ini yang disebut dengan pita DNA. Ketika pita DNA-nya berhasil teramplifikasi atau terdeteksi, dia akan menghasilkan band yang seperti ini. Ini disebut dengan proses PCR, sehingga kita akan tahu suatu spesies ikan atau udang itu terinfeksi virus atau membawa virus atau enggak dengan proses PCR tadi. Ketika dia tidak membawa virus atau tidak terinfeksi virus, dia akan tidak ada band yang terdeteksi di sini. Nah, ini fungsi daripada amplifikasi PCR. Yang pertama klasifikasi organisme, kemudian macam-macam, jadi deteksi patogen, molekular archaeology, mutation detection. Jadi kalau ini dilakukan proses sequencing, kemudian genetic matching yang paling sering. Jadi kemudian DNA fingerprinting kalau pada kita misalnya DNA untuk sebagai proses identifikasi terhadap suatu organisme. Genetic engineering, jadi ketika kita melakukan proses rekayasa genetik, jadi kita harus tahu juga bagaimana gen dasarnya pada si ikan tersebut dengan PCR tadi. Nah, kemudian analisa genetik yang kedua bisa dilakukan random amplified polymorphic DNA atau RAPD. Jadi RAPD ini adalah proses teknik lanjutan dari PCR. Kalau PCR itu hanya bisa intinya, PCR itu hanya bisa jawabannya iya atau tidak, itu aja. Dengan PCR,
kita bisa mendeteksi suatu penyakit iya apa enggak, atau suatu spesies itu dia atau bukan. Nah itu yang bisa dideteksi oleh PCR. Bisa mendeteksi PCR dasar, tidak bisa mendeteksi kekerabatan, tidak bisa mendeteksi varian. Karena gen yang digunakan pada proses amplifikasi PCR itu gen spesifik tertentu. Jadi contohnya kalau pada corona ya, primer yang digunakan adalah primer yang spesifik hanya untuk mendeteksi virus corona. Tidak bisa mendeteksi virus lainnya. Karena urutan basa nukleotidanya sudah didesain untuk mendeteksi virus corona. Kalau pada ikan, virus KV misalnya. Jadi ya ketika diamplifikasi, kalau emang dia tidak membawa carrier atau carrier sebagai KV, tidak akan keluar bandnya tadi itu. Tapi ketika dia carrier itu artinya hanya pembawa tapi tidak bergejala, ada juga seperti itu. Jadi dia membawa varian virusnya, tetapi dia tidak menunjukkan gejala sakit, itu akan positif juga hasilnya. Apa yang terjadi ketika pada ikan ternyata ada hal seperti itu, pada koi musnahkan massal. Karena memusnahkan massal, karena virus itu sangat susah banget dihilangkan ketika sudah kadung masuk di saluran pencernaan atau saluran pernafasannya dia. Tapi kalau hanya di badannya akan masih bisa dibersihkan lah dengan antivirus. Tapi kalau sudah di dalam tubuhnya, antivirus itu tidak bisa diberikan. Karena virus itu nggak ada obat antivirus. Obat untuk virus itu nggak ada. Virus itu bisa dilawan dengan antibodi yang cukup kuat pada tubuh. Pada koi, antibodinya karena tidak ada vaksin KHV, jadi si antibodi koi itu tidak bisa mendeteksi virus ketika dia masuk, sehingga antibodinya tidak bisa membuat pertahanan tubuh untuk melawan si KHV. Sehingga serangan virus itu menjadi sangat cepat. Karakteristik virus seperti itu, menyebar dengan cepat, fatalitas dengan cepat. Kalau pada ikan atau udang ya. Nah ini adalah RAPD, nah lanjutan dari PCR. Jadi kalau PCR itu jawabannya ya atau tidak, tapi pada RAPD kita bisa mendapatkan jawaban lain. Misalnya, kenapa sih si udang ini cepat gemuk? Nah, kalau pada PCR biasa kita tidak bisa jawabannya. Kenapa dia bisa cepat gemuk? Atau dia kenapa bisa lain sendiri warnanya? Pada RAPD kita akan bisa dapat jawabannya. Jadi RAPD ini pertama kali digunakan oleh Walsh and McClellan pada tahun 1990 sebagai penanda genetik. Jadi teknik amplifikasinya dengan menggunakan primer acak, biasanya hanya 10 basa nukleotida. Jadi dia akan menempel secara acak, berbeda dengan PCR. PCR menggunakan primer spesifik, sehingga dia hanya bisa mendeteksi ya dan tidak. Loh, ini dia akan mendeteksi varian dari primer acaknya tersebut. Nah ini, jadi perbedaannya PCR dengan RAPD. Jadi pertama menggunakan primer olignucleotida tertentu, artinya yang spesifik. Kalau RAPD tidak menghasilkan segmen yang umumnya tidak bervariasi di antara isolat yang diuji. Jadi ya tadi, keluar band atau tidak. Itu kalau PCR. Kalau RAPD, bandnya akan sangat banyak sekali. Nah, dari band yang banyak itu yang akan bisa dianalisis. Bagaimana hubungan kekerabatannya. Karena terjadi polimorfisme yang dihasilkan dari setiap individu. Akibat adanya insersi, delesi, salah penyusunan, atau mutasi yang terjadi. Sehingga insersi delesi itu adalah penyisipan basa nukleotida pada DNA, sehingga misalnya urutan DNA-nya terusnya TAC, tapi karena dia adaptasi terhadap proses lingkungannya, TAC-nya berubah menjadi misalnya TAA. Nah, itu jadi ada insersi. Ketika terjadi insersi, aminonya akan berubah, dia bisa misalnya menimbulkan karakteristik warna yang berbeda. Nah, itu yang bisa dideteksi dengan RAPD. Jadi, kenapa sih dia bisa berwarna berbeda sendiri? Oh, ternyata ada pada urutan DNA, basa DNA nomor sekian, terjadi proses insersi, delesi, atau mutasi. Ini contohnya. Nah, ini contohnya hasil PCR RAPD. Jadi, PCR RAPD berbeda tadi kalau pada PCR aja, karena gennya spesifik, jadi hanya satu band. Tapi pada PCR RAPD akan banyak band yang dihasilkan. Ini adalah ikan, contoh PCR RAPD yang dilakukan pada ikan kerapu macan yang ada dua ini ya, apa namanya,
ada 2 jenis kerapu macan. Yang satu kerapu macan yang tahan terhadap serangan penyakit, lebih tahan. Yang satunya lebih rentan. Nah, kita ingin tahu kenapa yang lebih tahan ini, kenapa sih? Apa yang berbeda secara genetiknya dengan yang rentan terhadap penyakit? Nah, dilakukan uji secara PCR RAPD tadi untuk mengetahui tadi. Kenapa sih si kerapu nomor 1 sampai 7 ini lebih tahan terhadap penyakit, dan kerapu nomor 8 sampai 14 ini dia lebih rentan terhadap penyakit. Ternyata setelah dilakukan PCR RAPD yang menghasilkan polimorfisme DNA, itu terdapat perbedaan DNA, urutan DNA, bukan urutan DNA, polimorfisme DNA di sini. Contohnya, kita bisa lihat dari band-band yang dihasilkan di masing-masing individu di sini. Pada karakter 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, banyak yang tidak muncul pada 2.0 kilobyte. Jadi ini hampir nggak muncul semua rata-rata. Hanya di 11 saja yang muncul. Sedangkan pada si ini, dia hampir muncul semuanya. Ini salah satu penanda bahwa terjadi perbedaan urutan DNA pada karakter 1 sampai 7 dengan perbedaannya dengan yang rentan terhadap penyakit. Kemudian yang kedua adalah pada karakteristik yang nomor ini, yang ini. Nah, ini nggak muncul di tempatnya si 8 sampai 14. Nah, pada urutan bahasa ke 3 KB, kemudian di 0,3 KB, 0,3 KB, itu ternyata ada bahasa yang berbeda antara yang tahan penyakit dengan rentan penyakit. Nah, ini yang bisa menjadi dasar untuk proses analisa. Kenapa sih sama-sama kerapu macannya, tetapi kok beda karakteristik terhadap ketahanan penyakit? Oh, ternyata ada perbedaan DNA-nya. Nah, perbedaan DNA ini yang bisa dianalisis untuk bisa mendapatkan kerapu yang lebih tahan penyakit. Seperti itu sebenarnya fungsi analisa genetik ini. Nah, ini jadi ini dilakukan pita-pita tadi itu dilakukan scoring, jadi scoring, dan kemudian akan dilakukan perhitungan. Kalau ini scoring ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kekerabatan ya. Misalnya kita ingin tahu nih, analisa RAPD dapat pita-pita kayak tadi itu, pita-pita kayak tadi ini, pita-pita kayak tadi ini. Ini kalau yang pertama tadi kan ini untuk mengetahui kenapa sih tahan penyakit dan tidak tahan penyakit. Ada juga yang lain bisa dilakukan untuk variasi genetik atau hubungan kekerabatannya. Dari pita-pita ini kita bisa tahu hitungannya. Jadi pita-pita ini ditulis ulang. Ada yang pada lokus 1 dia muncul nggak, lokus 2 muncul nggak, lokus 3 muncul atau nggak. Nah, ini digambarkan, kemudian dihitung, di scoring. Kalau dia muncul nilainya 1, kalau nggak muncul nilainya 0. Kemudian dimasukkan dalam software. Softwarenya akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan filogeny. Jadi analisa filogeny yang di awal tadi saya sebutkan. Dengan analisa filogeny itu kita akan bisa tahu hubungan kekerabatan antar individu pada spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda. Ini contohnya lele. Jadi ada ikan lele yang didapatkan dari beberapa daerah. Jadi ini untuk proses ini persilangan tadi. Jadi pada proses persilangan kita kan tidak ingin menghindari terjadinya inbreeding atau persilangan dengan kekerabatan yang sangat dekat. Dengan hasil RAPD tadi, setelah hitungan yang tadi yang ini dimasukkan ke software, nanti akan muncul seperti ini. Nah, dengan ini kita akan tahu hubungan kekerabatnya siapa dekat dengan siapa yang paling jauh. Sehingga nanti akan bisa disimpulkan, oh lebih baik kita menyilangkan antara lele yang daerah mana dengan lele daerah mana. Nah, dari daerah ini ada sekitar 7 lele dari 7 daerah. Dari Rangkas Bitung, Bogor, Kendal, Ngawi, Kebonharjo, Bojonegoro, Cepu, dan Randu Blatung. Kemudian diekstraksi DNA-nya, kemudian dilakukan PCR RAPD dengan menggunakan primer RAPD, kemudian hasilnya akan seperti ini, misalnya, seperti ini, kemudian dipetakan lagi dengan menggunakan ini, penilaian scoring dengan menggunakan software PopGen tadi itu, kemudian akan muncul
kekerabatan seperti ini. Ini cara membacanya adalah ketika dia dalam clade yang sama, ini adalah clade ya. Ketika dalam garis yang sama dekat ini clade yang sama, dia memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Jadi ketika ini hasilnya adalah Lele yang dari Rangkas Bitung dengan Bogor itu, ternyata hubungannya kekerabatannya sangat dekat. Artinya ketika hubungannya kekerabatannya sangat dekat, bisa saja dia saudara sepupu atau saudara kandung yang terpisahkan oleh jarak. Nah, ketika dia saudara kandung atau saudara sepupu, ketika dia memiliki hubungan kekerabatan kedekatan, kemudian disilangkan, akibatnya apa? Akibatnya seperti yang saya jelaskan, akan terjadi munculnya gen resesif. Peluang munculnya gen resesif lebih besar, yang mengakibatkan ketika gen resesif itu muncul, individunya menjadi tidak normal. Cacatkah, kerdilkah, tidak tahan penyakitkah, cepat matikah. Nah, seperti itu. Jadi itu pentingnya ketika kita menggunakan RAPD tadi. Jadi kita tahu, walaupun berbeda daerah, bisa saja dia dekat hubungan kekerabatnya. Kalau pada ikan konsumsi ya. Pada ikan konsumsi, contohnya lele, nila, dan lain-lain. Sehingga ketika kita akan menyilangkan, kita menghindari mengkawinkan ikan-ikan yang pada clade seperti ini. Terus harusnya seperti apa, Pak? Harusnya kita misalnya, kita ingin menghasilkan individu yang tidak muncul gen resesifnya, kita hilangkan. Contohnya Rangkas Bitung dengan Randu Blatung. Secara jarak genetik, hubungan kekerabatan dia jauh banget. Nah, jauh banget, ketika jauh banget, faktor resesifnya kemungkinan kecil muncul. Nah, itu akan hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan kita menyilangkan dengan hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Jadi ini cara membaca pohon filogeni, ini disebut dengan pohon filogeni. Jadi pohon kekerabatan, dari pohon filogeni itu kita bisa menyimpulkan hubungan kekerabatan antar organisme yang kita analisis. Ketika dia dalam clade yang sama, artinya dia memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Ketika dia semakin jauh clade-nya atau garisnya, misalnya ini Rangkas Bitung dengan Randu Blatung itu jauh banget, kemudian Bojonegoro dengan Rangkas Bitung itu jauh banget. Bagaimana dengan Rangkas Bitung dan Kendal? Dia masih punya hubungan kekerabatan juga yang cukup dekat. Contohnya mungkin aja ini saudara kandung Rangkas Bitung dengan Bogor, mungkin Rangkas Bitung dengan Kendal ini dia saudara sepupu. Atau dua pupu misalnya. Nah, Ngawi Kebon Harjo ini mungkin dia saudara kandung banget nih. Dengan Kendal dia saudara sepupu. Lebih baik dihindari. Kemudian kalau dengan ini, mungkin Randu Blatung ya, mungkin ada hubungan, tapi hubungan di nenek moyangnya dulu. Misalnya, apa ya kalau orang Bali bilang tuh di opangnya dulu misalnya, opang tuh kakeknya kakek itu misalnya, bersaudara sama si Randu Blatungnya, kakeknya Randu Blatung bersaudara dengan kakeknya Rangkas Bitung. Nah, mungkin. Tapi hubungan kekerabatan udah sangat jauh di sana. Ya, jadi seperti itu sih sebenarnya proses untuk analisa genetik. Jadi dengan analisa genetik itu kita bisa memberi kesimpulan. Yang pertama kita mendeteksi suatu dengan PCR itu kita bisa mendeteksi iya atau tidak suatu penyakit. Jawaban terhadap serangan penyakit iya atau enggak. Kemudian dari RAPD kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan. Kemudian ketika terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, misalnya ikannya cepat sakit, itu kenapa sih cepat sakit? Berarti ada terjadi proses adaptasi, reaksi gennya kita bisa lihat dengan RAPD tadi. Oh, ternyata pada individu ini ada gen yang tidak dimiliki dibandingkan dengan individu lainnya. Jadi ini fungsi RAPD yang pertama mendeteksi polimorfisme pada organisme. Jadi polimorfisme itu perbedaan yang secara genetika yang ada pada setiap individu yang tadi itu yang disebut polimorfisme ini. Jadi cablang-cablang atau band-band ini adalah polimorfisme dari setiap individunya. Kemudian pola pewarisan dengan marker DNA, jadi marker RAPD jadi seperti ini. Pola pewarisannya kita bisa simpulkan pemeriksaan asal populasi, pemetaan genom, asal geografis spesies, diagnosis spesies yang saling berhubungan. Tadi pohon filogeni itu kita bisa dapat jawabannya. Menentukan berapa banyak spesies yang dikumpulkan satu daerah dengan pohon filogeni, juga mengenal karakter morfologi untuk membedakan macam-macam spesies. Nah, ini bisa menguatkan untuk proses identifikasi. Jadi ketika
proses identifikasi secara morfologinya kita belum yakin 100%, ini sama apa enggak dengan RFID, kita bisa memberikan kesimpulan yang lebih kuat. Sehingga kita bisa membantu menetapkan suatu spesies dengan dukungan karakter morfologi dan karakter daripada biomolekularnya. Konstruksi peta genetik suatu organisme. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon maaf nih, untuk DNA barcoding, sepertinya slide saya ada masalah. Dia gambarnya nggak muncul semua, padahal tampilan slide saya semua kayak ini. Saya nggak tahu kenapa. Jadi mungkin hari ini sampai RAPD bisa saya berikan ininya, materinya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan mengenai ini, analisa genetik ini, mungkin teman-teman ada yang tertarik atau ada yang belum jelas, silakan diskusi apapun itu saya coba, kita coba saling belajar. Kalau saya belum bisa jawab nggak apa-apa, nanti saya coba cari jawabannya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau diskusi. Tidak ada yang bertanya atau diskusi? Sudah ngantuk? Atau sudah bingung? Di OASE sudah ada materinya terkait tentang bagaimana PCR itu berjalan, kemudian RPD itu berjalan. Nanti bisa dilihat di OASE dan bisa diperjelas ketika melihat animasi, mungkin akan lebih jelas pemahamannya. Ada yang ditanyakan lagi? Atau Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini yang mengenai PCR tadi, Pak. Berarti yang tadi kan Bapak bilang, kalau berarti satu PCR itu, misalnya kalau difokusin buat COVID, berarti itu cuma buat COVID doang, Pak, gitu. Yang buat ngecek DNA-nya, Pak. Iya. Jadi PCR itu kita menggunakan satu primer. Primer itu adalah urutan basa nukleotida yang memang untuk mendeteksi suatu, kalau pada PCR itu suatu gen spesifik pada organisme tertentu. Nah, contohnya pada COVID, berarti ketika melakukan PCR untuk mendeteksi COVID, ya template DNA atau primer DNA yang digunakan ya primer yang untuk mendeteksi hanya COVID saja, virus COVID saja. Jadi dia tidak akan bisa mendeteksi virus lainnya. Jadi ketika dia dilakukan PCR, kalau memang ada partikel dari virus tersebut, nah itu akan teramplifikasi sehingga akan menghasilkan positif COVID-19. Nah itu yang kenapa menjadi pertanyaan ketika orang sudah negatif itu, kenapa kok artinya sudah tidak ada gejala atau sudah sembuh, kenapa sih kok masih bisa terdeteksi positif? Ya karena pada virus itu dia masih menyisakan materi-materinya, walaupun dia sudah mati atau sudah tidak atau inaktif, tapi masih ada materi genetik yang tersisa di bagian saluran pernafasan kita. Sehingga ketika itu terambil, kemudian teramplifikasi oleh dalam proses PCR, sehingga kelihatannya kita masih positif. Itu. Jadi minggu depan kita juga akan belajar bagaimana mendeteksi produk-produk perikanan yang sudah tidak berbentuk ikan atau berbentuk secara morfologi nggak ikan utuh. Misalnya produk olahan, contohnya daging, contohnya tepung, kemudian apapun itu yang sudah nggak berbentuk ikan. Apakah benar itu spesies A ketika diberi labeling misalnya, siomay lah contoh. Siomay yang kalian makan. Apakah benar itu siomay tenggiri? Kan kalian nggak bisa bedain tuh ketika sudah dalam bentuk siomay. Sudah tidak bisa diidentifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Hanya bisa dilakukan dengan PCR tadi. PCR, jadi kita tahu materi genetiknya dengan gen penanda khusus untuk tenggiri. Nah, kita bisa tahu ketika hasilnya negatif, berarti bukan tenggiri, tapi kita nggak bisa jawabannya. Nggak bisa dapat jawaban ikan apa yang digunakan. Tetapi dengan DNA barcode, kita akan tahu ketika kita berhasil amplifikasi siomay tersebut, oh ternyata bukan tenggiri, tapi ikan sapu-sapu. Bisa.
Jadi dalam bentuk olahan apapun atau dalam keadaan tidak utuh apapun itu masih bisa terdeteksi. Sebagai contoh juga misalnya pada korban-korban kecelakaan. Yang contohnya korban kecelakaan pesawat terbang sudah tidak utuh lagi. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Udah nggak susah, misalnya hanya serpihan daging, susah banget identifikasinya. Nah, itu biasanya dilakukan dengan PCR tadi, untuk mengetahui dengan pembandingnya adalah gen dari keluarganya, sehingga akan ketahuan ini bagian tubuhnya siapa. Seperti itu, Daniel. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Daniel. Ada yang lain lagi? Jadi kenapa sih kalian diubah-ubah ketika misalnya kalian suspek COVID-19 atau suspek corona? Kenapa sih yang diubah-ubah itu saluran pencernaannya? Saluran pernafasan. Ya karena COVID itu masuk melalui saluran pernafasan hidung dan dia akan melekat pada saluran pernafasan di sini. Itu yang akan kenapa sih hidung atau tenggorokan, bukan yang lainnya. Nah, yang jadi lucu adalah ketika kalian menghirup sesuatu, misalnya untuk menghilangkan COVID itu. Mungkin membantu, tapi tidak menghilangkan virus secara keseluruhan, karena virus sudah masuk ke sel kita. Ketika hanya menghirup minyak angin, itu tidak akan menghilangkan virus secara keseluruhan, tapi hanya membantu proses pelegaan pernafasan kita. Karena kita misalnya mengalami peradangan di tenggorokan atau saluran pernafasan, sehingga kita menjadi susah bernafas karena ada lendirnya tersebut. Dan itu tadi dengan minyak angin itu akan membantu menjadi lebih baik. Tapi tidak menghilangkan, tidak mematikan virus tadi sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya akhiri sampai... Oh ya, ini masih ada. Oke, apa yang maksud dengan tingkat kemurnian? Nah, pertanyaan bagus ini. Jadi, seperti saya jelaskan di awal tadi, ketika kita ingin melakukan proses analisa terhadap DNA, kita harus tahu dulu DNA itu letaknya di mana. DNA itu letaknya di inti sel, kromosom. Artinya, dia tercampur dengan materi lainnya yang terdapat di dalam sel. Ada protein, ada RNA, ada enzim, ada macam-macam lah. Nah, untuk menghasilkan analisis yang baik, tentu kita memerlukan DNA murni tanpa adanya kontaminan dari senyawa lain yang terdapat di dalam inti sel. Jadi kita harus mengeluarkan benar-benar si DNA ini dari inti sel tadi. Nah, DNA ini bisa dikeluarkan dengan murni dengan proses ekstraksi dan isolasi yang tepat. Nah, proses isolasi dan ekstraksi yang tepat ini juga tidak 100% menjamin yang didapatkan itu DNA murni. Sehingga ketika kita setelah selesai melakukan proses ekstraksi mengeluarkan DNA dari inti sel, kita harus melakukan uji namanya tingkat kemurnian DNA. Artinya, hasil DNA yang kita dapatkan dari proses ekstraksi atau isolasi DNA itu apakah sudah murni DNA atau masih terdapat kontaminan lainnya, yaitu berupa protein, RNA, atau enzim yang akan mengganggu dalam proses analisa dan proses PCR. Jadi, tingkat kemurnian ini diuji menggunakan dengan uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kuantitatif itu untuk mengetahui jumlah DNA
yang berhasil kita isolasi. Jadi kita tahu nih angka yang akan keluar di sana dengan uji kuantitatif. Oh, DNA-nya ini masih dalam kondisi murni atau masih dalam kondisi kontaminan. Nah, kualitatifnya kita bisa tahu kualitas DNA-nya dengan melakukan uji secara elektroforasi, gel elektroagarose. Jadi kita bisa tahu, oh ini sudah benar-benar murni terisolasi. Jadi seperti itu. Jadi kenapa sih kita sebelum kita masuk ke PCR, hasil daripada ekstraksi DNA itu kita uji dulu tingkat kemurniannya supaya nggak rugi nanti di PCR. Kenapa? Ketika dia masih terdapat kontaminan RNA atau protein, ketika dilakukan proses PCR, si gen targetnya atau gen primernya itu tidak akan bisa menempel pada gen target dengan sempurna. Sehingga proses amplifikasinya nanti akan menghasilkan band pita DNA yang tidak jelas, sehingga agak susah untuk dianalisis. Seperti itu, Angelin. Ada. Batasan angka kemurnian tuh rumusnya adalah nanti sayangnya kita nggak ada praktikum ya. Jadi namanya nanti rumusnya adalah alpha dengan menggunakan spektrofotometer, metode spektrofotometer menggunakan panjang gelombang alpha 280 per alpha 260. Dari hasil pengujian spektrofotometer alpha 280 dan 260 akan didapatkan nilainya. Nilai DNA yang murni itu antara 1,8 sampai di 2. Di bawah 1,8 biasanya masih kontaminan RNA, di atas 2 dia kontaminan daripada protein. Seperti itu, Angelin. Ya, sama-sama Angelin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Itu terus Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, kalau praktikum minggu depan itu apakah sudah ditentukan hari dan jamnya Pak? Belum, saya diskusi dulu ntar sama Pak Pandi. Kalau diizinkan secara offline, kita offline. Saya harus minta persetujuan dari Pak Pandi dan Pak Widi satu dulu ya. Mungkin offline tapi dengan protokol kesehatan kita bagi jadi 2 gelombang mungkin nanti ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita coba belajar. Kita sekarang belajar hanya sampai di RIPD. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana mengolah data dari GenBank. Kemudian bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi software-software yang bisa digunakan dalam proses analisa genetik dengan menggunakan database GenBank. Jadi kita bisa buat pohon filogenik, kemudian kita bisa tahu hubungan kekerabatan, dan lain-lain. Tapi kalau dalam proses PCR, kita belum bisa praktikum itu karena memang kita nggak punya alatnya. Sumber daya kita masih terbatas, tapi kita bisa praktikum menggunakan software-software, jadi belajar. Menggunakan namanya bioinformatik. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, ya terima kasih semuanya sudah join dalam kelas rekayasa genetika. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan silakan disimak kuasanya lagi ya. Untuk kegiatan selanjutnya, tunggu kabar selanjutnya dari Korma saja. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, sehat selalu dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.